Oke teman-teman, di video ini saya mau ngasih tahu gimana caranya baca COT atau Commitment of Trader ya. Commitment of Trader itu posisi dari big boys gitu ya. Dan itu ada dua ya. Pertama untuk cara nyarinya ya, indikatornya, ya indikator sih. Itu di sini ya. Ini klik aja ini. Kemudian tambah indikator strategi pada pairnya. Terus cari COT gitu aja ya. COT gitu aja nanti keluar ini ya. COT net non komersial versus komersial updated MTF non repaid kayak gitu aja. Oke. Kita klik dan yang keluar kayak gini ya. Warna merah dan warna hijau ya. Yang warna merah itu net komersial ya. Sedangkan yang warna hijau itu net non komersial ya. Net komersial atau komersial gitu aja ya, komersial dan non komersial. Oke, gitu aja. Kemudian gimana cara bacanya, dan ini buat menentukan harga di masa depan ya. Kita ngelihat ini sebagai indikator di time frame besar, monthly, weekly, daily. Kita ngelihatnya dari sini ya. Oke, pertama di time frame monthly ya, itu gini aja lebih gampang. Oke, pertama ketika nah ini hapus dulu. Pertama, ketika komersial melakukan net long dan non komersial melakukan net short, harga akan bearish. Kedua, sebaliknya, ketika komersial melakukan net short dan non komersial melakukan net long, harga akan bullish. Oke. Ini kunci utamanya ya. Pertama, ketika komersial melakukan net long dan non komersial melakukan net short, harga akan bearish. Kedua, ketika komersial melakukan net short dan non komersial melakukan net long, ya, harga akan bullish ya. Itu pertama. Hanya karena ini hanya karena ini terus teman-teman lihat net komersial itu long gitu ya, dan non komersialnya short, terus teman-teman langsung shorting, ya nggak gitu juga. Nah gitu juga, teman-teman harus pahamin dulu konsepnya ya. Konsepnya itu harus dipahami dulu. Oke, pertama kita lihat dulu apakah ini benar atau enggak gitu ya. Apakah ini beneran kayak gini sih atau enggak sih gitu ya. Kita lihat dulu. Pertama, ketika komersial melakukan net long, mana net long? Net long itu ini dulu ya. Ini ke atas, ini net long ya. Ini ke atas net long. Oke. Ini ke bawah, ini net short. Garis tengah ini posisi netral gitu ya. Kalau di motor itu kan N, cuman kan gak ada negatifnya di motor. Yang jelas di atas ini net long ya, 0 ke atas net long, 0 ke bawah net short ya. Misalkan harganya kayak gini, berarti menambah net long. Harganya gini, menambah net short. Oke. Dan kalau harganya turun gini ya, kalau harganya turun gini artinya mengurangi net long. Sebaliknya, kalau harganya naik gini berarti
artinya mengurangi net short ya. Ini beda ya. Ketika berkurang kayak gini, ini kita bilangnya itu 0 ke atas itu positif, 0 ke bawah itu negatif ya. Kalau dari negatif ke 0 artinya kan bertambah ya. Negatif ke 0 artinya kan bertambah. Sedangkan gini aja, positif ke 0 artinya berkurang ya. Positif ke 0 artinya berkurang. Negatif ke 0 artinya bertambah. 0 ke positif artinya bertambah, 0 ke negatif artinya berkurang. Oke. Ini teman-teman ulangi aja diulangi aja tadi yang saya omongin biar paham. Intinya ketika komersial melakukan net long ke atas gitu ya. Net long dan non komersial, misalkan ini warna hijau gitu aja ya. Ini warna hijau, sedangkan ini warna merah. Ketika komersial melakukan net long dan non komersial melakukan net short, harga akan bearish. Harga akan bearish. Ya. Ketika komersial melakukan net long dan non komersial melakukan net short, harga akan bearish. Kenapa? Nanti saya kasih tahu, teman-teman ikutin dulu. Kita lihat contohnya, contoh langsung ya, contoh langsung dari GBP USD di time frame 1 bulan ya. Oke, bisa kita lihat ya. Ketika komersial melakukan net long, ya, net long, melakukan net long dan non komersial melakukan net, ini saya pisah aja ya biar enak bacanya ya. Ketika komersial melakukan net long dan non komersial melakukan net short, saya ganti hijau, harga cenderung turun ya. Ya teman-teman lihat ya, ketika komersial melakukan net long, nambah posisi long gitu maksudnya, dan non komersial menambah suara motor ya. Oke. Balik lagi, ketika komersial melakukan net long dan non komersial melakukan net short atau menambah posisi short, harga akan bearish ya. Itu kalau bearish. Kebalikannya ya, kita lihat kebalikannya ketika komersial melakukan net short. Tadi kan contohnya net long ya. Ketika melakukan net short, itu ada di sini ya. Ketika komersial melakukan net short ya, non komersial melakukan net long, harganya naik. Lihat kan? Harganya naik ya. Komersial melakukan net short, non komersial melakukan net long, harga cenderung bullish. Oke. Dan gimana kalau itu contoh simpelnya ya, itu contoh simpelnya. Contoh pertama dari ketika komersial melakukan net long. Jadi ketika dia melakukan net long, gimana kalau kebalikannya gitu ya? Gimana kalau kebalikannya? Ketika ini kan yang ini melakukan gitu aja ya. Ini
melakukan net long, non komersial melakukan itu menambah ya. Bahasanya saya singkat aja di sini. Melakukan atau menambah aja ya. Ya menambah aja ya. Menambah net long, menambah net short. Menambah net long, menambah net long. Oke. Ketika komersial menambah net long dan non komersial menambah net short, harga akan bearish. Ketika komersial menambah net short, non komersial menambah net long, harga akan bullish ya. Kemudian ketika net komersial mengurangi net long dan ini saya copy biar cepet, dan non komersial mengurangi net short, harga akan bullish. Ketika komersial mengurangi net short dan non komersial mengurangi net long, harga akan bearish. Ya, ini dua sisi. Ini menambah, ini mengurangi. Ketika komersial mengurangi net long ya, mengurangi itu gini tadi tuh ya, mengurangi net long, ini menambah mengurangi net short, mengurangi net long, menambah net short. Saya ulangi lagi biar teman-teman paham. Mengurangi net long, menambah net short. Menambah net long, menambah net short ya. Mengurangi net long, mengurangi net short. Menambah net long, menambah net short ya. Sorry, saya juga silap lidah. Intinya teman-teman paham tujuannya ya. Ketika komersial mengurangi net long ya, komersial warna merah, ketika mereka mengurangi net long dari sini ke sini. Mengurangi net long dari sini ke sini gitu ya. Ketika komersial mengurangi net long dan non komersial mengurangi net short ya, dari sini ke sini. Net shortnya berkurang, harga akan bullish ya. Teman-teman lihat di sini ke sini ya. Ya, kita lihat dari sini. Wait, tunggu dari sini. Oke. Kasih garis, ini ganti hitam. Ya, dari sini ke sini. Ketika saya bilang harga akan bullishnya itu kayak gini ya, bisa dilihat dikit banget kan, dikit banget. Kenapa ya? Karena ketika ini terjadi manipulasi harga ya. Tiap time frame itu ada manipulasinya gitu loh. Tapi kita lihat di sini di time frame monthly itu manipulasinya kayak gini. Ini contoh pertama. Kita lihat contoh lain. Kita lihat contoh lain dari mengurangi net long dan mengurangi net short. Ini bertambah. Sorry, suara motornya ya. Net short dari non komersial bertambah, net long dari komersial bertambah, harga akan bearish ya. Komersial menambah net long ya, komersial menambah net long, non komersial menambah net short,
harga bearish. Ya, harga bearish. Meskipun kalau teman-teman lihat harganya terjadi manipulasi harga di sini ya. Terjadi manipulasi harga. Ini sampai sinilah ya. Ya, paling banyak dari sesi ini sampai sini, ini paling banyak ya. Terjadi manipulasi harga dan retail bakal ngelihat ini ya sebagai bullish. Ya. Karena mereka cuma mau gitu ya. Karena mereka lihat support resisten. Oh, ini support gitu ya. Oh, ini support. Atau di sinilah ya. Bebas. Soalnya kan mereka biasanya para retail itu biasanya pakai support kayak gini atau cuma satu garis gitu. Mereka lihat ini itu sebagai support dan mereka beli, dan disitulah biasanya ada manipulasi harga ya. Manipulasi harga. Oke, kemudian balik ke topik. Ini tadi yang menambah long dan menambah short. Oke. Menambah komersial menambah long, non komersial menambah short. Kebalikannya ya. Kebalikannya ketika ketika komersial mengurangi net long ya. Ketika komersial mengurangi net long dan non komersial mengurangi net short, non komersial mengurangi net short. Ini harga akan bullish. Ini harga akan bullish. Lihat bedanya. Ketika ini yang terjadi itu clean ya. Clean. Ini bertambah, net shortnya bertambah, net longnya bertambah, harganya naiknya cepet gitu ya. Ketika ini berkurang, net long berkurang, net short berkurang, harganya drop. Ya sebenarnya kita nggak bisa ngeliat dari situnya sih. Kita nggak bisa ngeliat dari situnya. Kita cuman bisa mengikuti pergerakannya ya. Bukan berarti ini nggak terjadi manipulasi, bukan berarti yang menambah long dan menambah short dan bearish ini harganya bakal clean kayak gini. Itu nggak kayak gitu juga gitu loh. Tapi idenya ya, ide terbesar atau ide apa ya namanya ya, ide dari COT itu kayak gini. Manipulasi itu ada di sini, bahkan di fase ini itu juga ada manipulasinya gitu loh. Kenapa saya tulis di sini? Karena lebih sering terjadi ya, menurut saya ya, kalau ini murni dari pandangan saya, ini itu lebih sering terjadi manipulasi ya, lebih sering terjadi manipulasi ya. Kalau teman-teman lihat dari sini, ini kan berkurang, komersial mengurangi net long, berarti kita pakai yang mana? Komersial mengurangi net long, pakai yang ini, benar kan? Komersial mengurangi net long ya, kita pakai yang ini, komersial mengurangi net long. Warnanya saya ganti kuning aja ya. Ya, komersial mengurangi net long. Ini komersial mengurangi net long. Non komersial mengurangi net short. Non komersial mengurangi net short. Dengan jarak ini dan sampai ini, apa yang terjadi ya? Yang terjadi adalah harganya turun. Loh, kok nggak naik gitu kan ya? Nih, saya kan bilang ketika komersial mengurangi net long ya, ketika
komersial mengurangi net long dan non komersial mengurangi net short, harga akan bullish, ya kan? Itu kebalikan ya, kebalikan dari ini. Ini kebalikan dari ini. Tapi kenapa yang terjadi nggak kayak gitu di ini? Kenapa yang terjadi nggak kayak yang tertulis di sini gitu? Ya karena manipulasi harga gitu. Simpelnya gitu, karena manipulasi harga. Kalau saya pribadi, saya bakal ngelihat yang merah. Saya lebih fokus yang merah. Meskipun yang hijau atau non komersial ini dia trading untuk profit ya. Non komersial ini apa aja? Non komersial ini itu sorry motornya ganggu banget ya. Sorry. Oke, sekarang kita bahas net komersial dan non komersial gitu aja lah biar agak cepet ya. Non komersial, komersial maksud saya, ini lebih sering ke penyedia uang atau gampangnya bank gitu aja lah ya. Bank atau sorry motornya. Komersial itu lebih sering bank, dan non komersial itu lebih sering kayak institusi besar atau apa ya, pokoknya institusi gitulah, institusi ya gitu aja. Dan mereka ini teman-teman lihat aja nanti di Google ya, saya cuma ngasih tahu gambaran besarnya aja. Teman-teman lihat aja nanti di Google untuk informasi lebih lengkapnya ya. Komersial itu anggap aja bank ya, dan mereka itu pasti untung kan ya, mereka itu pasti untung gitu loh. Kalau kita lihat dari jangka dari jarak yang lebih besar lagi ya, komersial bank itu warna merah ya. Kita lihat yang warna merah, harganya naik, maksud saya posisinya naik atau net longnya bertambah, harganya turun. Mereka udah dapat banyak di sini ya. Ini di sini mereka udah dapat banyak posisi murah gitu. Mereka udah beli ya dari sini ke sini sampai sini ya. Dan mereka di sini udah posisinya itu banyak gitu loh. Dan pas harganya naik ya mereka untung. Like mereka itu beli di harga paling murah ya. Menurut mereka tahu mana harga paling murah, mana harga paling mahal ya. Mereka tahu itu semua karena mereka bank gitu loh. Mereka pasti untung. Kita nggak bisa ngikutin si hijau atau non komersial aja, tapi kita bisa memanfaatkan pergerakan harga ya dari si hijau itu. Tapi kalau kembali lagi kita ngelihat dari gambaran besarnya, si merah ini pasti untung dalam jangka panjang ya. Si merah atau non komersial atau bank itu lebih untung dalam jangka panjang ya. Jadi mereka beli di harga paling murah dan menjual di harga paling mahal ya. Lihat ini top ya, ini top atau apalah, pokoknya ini harga paling mahal saat itu. Dan ini mereka udah short banyak gitu loh. Mereka udah short banyak di sini. Dan kemudian harganya drop. Ya. Gitu. Dan pas mereka di sini ya, di sini dan ini garis tengah dan mereka beli di sini. Lihat. Mereka beli di sini ya. Ini saya bilang banyak manipulasinya ya. Mereka kan beli di sini ya. Mereka di sini banyak jual, ini banyak beli. Di sini banyak jual, di sini banyak beli. Lihat, meskipun mereka banyak beli, harganya nggak naik sini loh. Harganya nggak naik ke sini, tapi harganya malah turun. Harganya malah turun. Bukankah mereka rugi? Harusnya rugi kan ya? Harusnya rugi.
tapi mereka punya duit banyak gitu loh. Itu kelebihan dari bank. Mereka punya duit banyak karena mereka yang mungkin pengendalinya, mereka market makernya mungkin. Itu makanya saya bilang jangan ngikutin hijau aja atau non komersial aja. Kita harus lihat dua halnya itu, apakah mereka sinkron atau enggak gitu. Dan selain ini ya juga harus melihat harganya gitu, apakah menurut bank ini adalah harga mahal ya. Ini menurut bank ini adalah harga mahal gitu, mereka pantas buat ngejual di harga ini ya, mereka pantas buat ngejual di harga ini banyak, kemudian di sini mereka beli. Atau apa ya, TP-nya mereka itu di sini, dan kalau TP kan artinya tutup posisi atau mereka beli gitu loh, mereka jual di sini, mereka beli di sini ya. Dan kalau mereka beli di sini bukan berarti mereka jual di sini lagi gitu, enggak, berarti mereka tutup posisi gitu loh. Dan kalau tutup posisi itu harganya ya, posisinya itu kalau teman-teman lihat ya, posisinya itu ke tengah, artinya mereka nggak ada short lagi, ya, ke tengah, ke titik 0 ini, artinya mereka nggak ada short lagi. Saya kecilin biar kelihatan ya, artinya mereka nggak ada short lagi, mereka udah menghimpun long ya, mereka menghimpun long sini, menghimpun long, kemudian harganya turun. Kenapa harganya turun? Ya kita lihat aja gitu, kita lihat aja dari sini ketika 0 kemudian net long dan 0 ya, lihat harganya dari sini sampai sini, dari 0 mereka udah jual banyak di sini loh, apa mereka udah tutup posisi di sini banyak loh, karena harganya udah 0 kan ya. Nambah saya baca ini ya, saya baca ini ya, saya baca ini tapi saya bakal nunjukin di sini. Oke. Saya ulang lagi. Oke. Lihat posisi dari komersial. Net long bertambah, net long berkurang. Net long bertambah, net long berkurang. See? Net long bertambah, net long berkurang. Ketika net long bertambah, harganya turun. Ketika net long berkurang, harganya naik. Walaupun ya ketika di sini harganya nggak naik sampai sini, ya harganya nggak naik sampai sini loh. Padahal mereka jualan di harga ini, maksudnya nambah posisi di harga ini. Kenapa bisa balik gini gitu loh? Well, itu saya nggak tahu. Saya bahkan nggak tahu itu gitu. Dan nggak perlu tahu semuanya ya teman-teman, nggak perlu tahu semuanya ya. Yang jelas ketika dia di 0 berarti dia udah positif kalau mereka ini lagi nggak ada posisi apa-apa gitu, nggak ada posisi apa-apa ya, mereka nggak ada posisi apa-apa di sini atau bertukar posisi ya. Poinnya adalah ketika teman-teman mau buka harga, mau entry gitu ya, teman-teman harus tahu dulu di monthly, weekly, daily. Selain teknikal, teman-teman harus tahu dulu ini COT. Kalau di forex ya harus tahu dulu seperti apa marketnya, siapa yang lagi pegang posisi long, siapa yang lagi pegang posisi short ya. Dan untuk contoh aja ya, misalkan teman-teman mau trading GBP dolar ya, GBP dolar.
teman-teman lihat di sini posisi dari komersial net long bertambah. Ini net long bertambah dan non komersial menambah posisi net short, harga turun ya. Berarti untuk Monday time frame harga bakal turun ya. Dan lihat juga draw on liquidity-nya di mana. Ini saya tambahin, ini diskon premium ya. Ini saya kasih tahu nanti mungkin di episode ya, di video-video selanjutnya lah, nggak tahu kapan. Yang jelas kalau banyak yang tanya ya bakal saya buatin, tapi kalau nggak banyak yang tanya ya udah gitu. Not a big problem to me ya. Ini kalau kita lihat dari diskon premium, di atas ini adalah harga premium dan bawah sini adalah harga diskon. Oleh karena itu, ini fokus COT ya. Monthly kita bearish ya. Walaupun harganya, walaupun komersial lagi menghimpun banyak long karena mereka mau beli di harga murah. Mereka mau beli di harga murah. Jadi meskipun ini turun gitu, dalam beberapa bulan harganya bakal naik ya. Dalam beberapa bulan harganya bakal naik, entah itu 2 bulan, 3 bulan, bahkan 1 tahun mungkin bisa ya. 1 tahun mungkin bisa, saya nggak tahu. Turun, mungkin pas di sini baru naik kenceng, nggak mungkin kayak gitu. Kayak gini mungkin ya. Yang jelas ini itu indikator menurut saya paling kuat ya. Kemudian ketika kita ngelihat ini gitu, kita udah tahu gambaran dari Monday time frame-nya itu kayak apa ya. Kita berpikir di mana sih harga paling murah ya saat ini. Menurut saya sih ini ya, harga paling murah di GBP USD itu ini gitu. Ini harga paling murah. Kemudian yang kedua di sini ya. Pertama di sini, kedua di sini. Kita punya dua harga. Dan mana yang terdekat ya ini gitu loh. Ini target di Monday time frame. Kita pasang ini sebagai sell side liquidity ya, sell side likuiditas. Kemudian kita turun ke weekly time frame. Apa yang bisa kita lihat ya? Apa yang bisa kita lihat di weekly time frame? Kita bisa lihat ya, sama ketika ya komersial menambah long, berarti yang ini ya. Ketika komersial menambah long, menambah net long, dan non komersial menambah net short, harga akan bearish ya. Meskipun teman-teman lihat ini kayak gini ya, kedepannya juga bakal gini juga gitu loh. Dan ini retail ini saya nggak mengecilkan retail atau kayak gimana ya, saya cuman ngelihat pandangan dari retail. Ini saya tambah kenapa, ini juga sebagai sell side liquidity ya. Sell side liquidity-nya udah terambil dan retail menganggap ini sebagai support ya. Karena ini support, di sini ada banyak order mungkin ya. Di sini ada order ya, di sini di bawah sini itu ya ada order yang namanya sell stop. Pertama ada sell stop, kedua ada stop loss ya, cuman ini tok sih. Di bawah sini ada sell stop dan ada stop loss. Ada sell stop ketika harganya turun, harganya akan tereksekusi sell, dan ketika harganya turun stop loss akan tereksekusi. Yang jelas di sini adalah sell stop dan stop loss atau sell side liquidity gitu aja. Kita lihat ketika komersial menambah net long dan non komersial menambah net short, harga akan bearish. Meskipun kita ngelihat bullish ya di time frame weekly bullish, kedepannya untuk beberapa minggu lagi karena kita di weekly, harga bakal tetap bearish. Harga bakal tetap bearish. Ini kalau dari yang kita baca gitu. Ini kalau yang dari kita baca. Kita turun lagi ke daily time frame karena udah jelas ya,
apa yang bisa kita lihat ya, apa yang bisa kita lihat ini lagi, kita markup lagi biar nggak lupa. Ketika komersial menambah long, komersial udah menambah long ini, dan non komersial menambah short, harga kan bearish ya. Pas saya bilang gitu, lihat harganya benar-benar turun. Dari, kita kasih jarak dulu ya, dari sini sampai terbaru di sini ya. Net long dari komersial bertambah ini, segini aja. Kemudian net short dari non komersial bertambah. Harganya memang turun ya, secara garis besar memang turun ya. Cuman turunnya coba lihat, turun gini, ini gini, gini. Dan mungkin ya sebagai retail ya, ya ampun, retail ini kok negatif banget ya bahasanya. Ini saya hapus dulu. Kita bakal berpikir seperti retail dulu ya. Kita bakal berpikir seperti retail dulu. Ini sekalian saya analisa GBP USD aja ya. Sekalian saya analisa GBP USD. Oke. Kita lihat harganya seperti ini. Set. Ini nggak penting. Kita ngelihat seperti ini adalah resisten. Woi, harganya udah harganya udah bereaksi ya terhadap resisten. Harganya udah bereaksi terhadap resistennya loh ya. Resisten. Apa yang bakal terjadi untuk beberapa minggu ke depan? Kalau menurut saya sebagai seorang retail, harganya bakal drop ke sini ya. Harganya bakal drop ke sini. Dan ya kita lihat aja gitu minggu depan kayak apa. Sebagai seorang retail, sebagai seorang trader yang udah beberapa bulan di sini, saya ngelihatnya itu kayak gini. Oke, saya ngelihatnya kayak gini. Biar teman-teman bisa ngelihatnya lebih jelas ya. Gini aja. Yang hijau adalah premium, yang merah adalah saya ganti karena teman-teman mungkin menganggap hijau ini diskon atau hijau ini premium atau sebaliknya, biar nggak bingung. Gini aja, tree price. Gini aja ya. Ini adalah ini adalah premium. Ini adalah premium dalam pusat. Ini adalah premium. Kenapa premium? Ya kita bagi aja gitu loh. Ini adalah harga premium, dan di bawah sini adalah harga diskon. Ini saya gabungin antara monthly, weekly, daily dari COT ya, monthly, weekly, daily dari COT, kemudian harga itu sendiri ya, harga itu sendiri, premium, diskon, jarak dari sini ke sini. Kita lihat weekly ya, kalau menurut saya sih ini gitu, jarak dari weekly dari sini ke sini. Atau mungkin dari sini ya, atau mungkin dari sini ya, tapi saya maunya dari sini sih, lebih menurut saya lebih dari sini karena ini yang ngasih energi banyak gitu. Saya bakal berekspektasi kalau di daerah premium ada pembalikan harga
pembalikan harga seperti apa ya bebas. Double top mungkin, tapi saya nggak trade karena double top atau karena head and shoulder, no pattern at all. Saya pakai ICT ya, pakai ICT. Jadi intinya ya gini-gini aja gitu loh. Untuk kedepannya ya bakal kayak gini, tapi reversalnya tetap di premium gitu. Dan karena ini premium ya, lihat sudah ngetes dan bereaksi. Apakah bakal langsung kayak gini? Saya nggak tahu. Apakah bakal langsung drop begitu kayak gini? Saya nggak tahu. Tapi ya kita lihat aja gitu, kedepannya bakal kayak apa. Yang jelas ini premium, di mana banyak big boys atau siapapun itu yang mau menjual, sedangkan di diskon, sorry suara motornya, di premium banyak yang mau jual, di diskon banyak yang mau beli. Dan karena kita udah gabungin sama COT dari Monday, Weekly, Daily, saya expect tetap bakal turun harganya ke 1.20766 ya, di sell side liquidity. Karena sell side liquidity ini sudah tereksekusi, jadi saya bakal expect ini udah saya kurangin itunya gini aja ya, karena sudah tereksekusi gitu ya. Dan kita turun ke 4 jam. Ketika di 4 jam ya, saya bakal matikan COT-nya. Karena kita udah tahu gambaran ke depannya itu ya pasti bearish gitu. Monthly, weekly, daily-nya udah fix bearish. Oke. Saya bakal lihat ini premium, ini diskon. Diskonnya saya hapus karena saya fokus di premium ya. Saya fokus di premium, saya ngeliat ini seperti ini 4 jam ya. Saya bakal expect di sini atau dimanapun itu. Saya buka monthly, apa yang terjadi? Oke, weekly ada fair value gap di sini. Di sini juga ada fair value gap. Dua-duanya bisa, tapi saya paling ini aja. Terus daily. Oh ya, untuk fair value gap langsung teman-teman cari aja ya di channel saya, pasti ada kok. Kemudian kedua, karena ini ini diskon premium dari fair value gap. Sekalian saya analisa ya, ini kemungkinan harganya bakal ke sini ya, kemungkinan harganya bakal ke sini dulu sebelum melanjutkan penurunan ya. Tapi yang jelas dari market maker sell model, saya melihat ini sebagai manipulasi, atau ya karena kita udah di sini ya, maksud saya kita udah di market maker buy model ya, sudah tereksekusi, dan di sini adalah buy limit atau mana yang paling tinggi, ini atau ini? Oke, ini adalah buy side liquidity. Dan saya bakal melihat ini sebagai long ya, long, kemudian long di sini juga akumulasi. Saya bakal expect ini adalah manipulasi ya, karena kita nggak tahu ya manipulasi itu bakal di mana sih gitu loh. Tapi kita ngikutin harganya gitu loh. Kita ngikutin harganya ketika nanti ya di hari Senin, mungkin Senin, Selasa, Rabu, kita bakal melihat kalau
kita ngelihat big rejection gitu ya, big rejection, kita bakal expect ini ya, saya bakal nge-expect ini sebagai draw on liquidity. Sebenarnya sama, ini sell side liquidity gitu aja, cuman saya pakai draw on liquidity. Ini dasar ya di dasar aja, sedangkan ini di atas. Oke, saya bakal nge-expect ini sebagai draw on liquidity ya. Ini saya hapus karena harganya udah di sini ya. Di sini saya expect sebagai manipulasi ya, manipulasi, dan saya nunggu kalau kayak gini saya nunggu 1, 2 atau 3 hari untuk melihat apakah ada big rejection seperti ini mungkin ya di sini, sehingga ketika itu terjadi berarti saya bisa mengekspektasi kalau ini adalah targetnya. Akumulasi, reakumulasi, manipulasi, dan ketika distribusi saya bakal nunggu apakah itu bakal terjadi distribusi atau enggak. Kalau enggak terjadi berarti mungkin manipulasi bakal terjadi di sini ya. Kemudian di sini baru terjadi distribusi. Intinya ya kita lihat aja apa yang bakal terjadi gitu. Tapi gambaran besarnya sih seperti ini. Ya, seperti ini. Gambaran besarnya yang terjadi seperti ini. Dan ya kalau kita lihat pakai trend line ya, kita tinggal nunggu break ini aja, trend line gitu ya. Trend line. Kita bakal nungguin aja. Kita bakal mungkin lihat manipulasi ya. Manipulasi ketika ini drop, kemudian naik lagi, itu mungkin juga bisa. Tapi kita tidak berekspektasi, kita lebih apa ya, kalau bisa berekspektasi sedikit mungkin gitu. Jadi kita bisa tahu apakah ini beneran di hari Senin, Selasa, Rabu nanti apakah akan ada candle seperti ini gitu, displacement namanya, atau enggak gitu. Oke. Jadi kita kembali ke monthly time frame money lagi. Ini teman-teman pahami ya, teman-teman pahami, teman-teman pelajari. Oke. Teman-teman pahami, teman-teman pelajari di monthly, weekly, daily. Ini kalau teman-teman mau bisa ya, tugas aja gitu loh. Tiap minggu teman-teman buat screenshot gitu aja, screenshot terus ditaruh di spreadsheet atau di Excel gitu ya. Teman-teman pahamin ini ya, pahamin ini, kemudian di monthly yang terjadi seperti apa. Oke. Ini tambah COT. Oke. Ini dihapus semuanya ya, dihapus semuanya. Kemudian ini, terus ini sebenarnya juga dihapus saja ya. Ini teman-teman screenshot gitu ya, teman-teman screenshot, terus turun ke weekly, teman-teman screenshot, terus turun lagi ke daily, dan teman-teman screenshot juga gitu. Ini cara saya dimana saya bisa baca COT dan harga itu sendiri. Oke. Monthly, weekly, daily di screenshot, dan teman-teman expect gitu loh. Teman-teman expect ini naik, ini non komersial net shortnya naik, kemudian net komersial net longnya naik, dan harganya turun. Berarti saya bakal berekspektasi kalau harganya bakal turun. Gitu aja. Ini dikasih titik-titik. Ya, gitu aja. Ini kalau teman-teman mau bisa ya, ini dilakukan selama minimal 6 bulan, kalau mau maksimal 1 tahun. Monthly, weekly, daily, dan ini. Sekalian saya kasih tahu caranya biar bisa bacanya ya. Monthly, weekly, daily di screenshot,
terus ditaruh ke spreadsheet boleh, atau Excel, atau Notion, kemudian plus prediksi. Oke, gitu aja. Ini dilakukan terus. Kalau mau bisa selama 6 bulan. Nggak usah trade ya. Dilakukan aja ini tiap Sabtu atau Minggu gitu. Lakukan ini tiap Sabtu atau Minggu. Dan teman-teman bakal lihat nanti seberapa besar perkembangan teman-teman buat baca harga ya. Baca harga bakal kayak gimana gitu. Ya, intinya itu aja yang bisa saya share ya. Kalau ada kurangnya berarti nggak lebih. Oke teman-teman, benar-benar itu aja yang bisa saya share ya. Semoga ini membantu buat teman-teman yang masih struggle dalam baca time frame dalam jangka panjang ya. Ini benar-benar krusial ya. Kalau teman-teman nggak bisa baca dalam jangka panjang ya, nggak akan bisa gitu untuk bertahan di market ini dalam jangka panjang. Kalau yang teman-teman baca cuman support, resisten turn support turn resisten, ya nggak bisa gitu loh. Harus tahu dulu marketnya mau kemana ya, marketnya mau kemana. Habis 6 bulan ini teman-teman ya, itu nanti saya kasih tahu gimana caranya untuk konsisten ya, mungkin di video selanjutnya, atau ya nggak tahu, kalau banyak permintaan nanti bakal saya buatin videonya gimana caranya untuk tahu entry kita kayak apa, target atau stop loss kita kayak apa, setup kita kayak apa, di jam-jam berapa aja, di hari apa aja itu gitu. Oke. Terima kasih udah nonton video ini, semoga bermanfaat ya. Ini apa kok tiba-tiba gini? Wait, saya ganti ke dolar. Apa ini? Kepencet. Oke, itu aja yang bisa saya sharekan ya. Semoga membantu teman-teman dalam perkembangan dari tradingnya. Terima kasih.